أشكال الباري علام الأخباري من كل جباري يا حارب الملا والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان به ذلا والدين ما يهزم واللي فجر زمزم والعيش ما يلزم إن كان. Tanda besar kiamat yang keenam, keluarnya dari dalam perut bumi seekor binatang raksasa berkaki banyak, bertangan banyak. Binatang ini ada Allah ceritakan dalam surat An-Naml ayat 82. Allah sebutkan namanya dengan Dabbatul Ardi. Dabbatul Ardi, dia muncul di 3 tempat yang berbeza, di waktu yang berbeza. Kaum muslimin yang kami muliakan. Setelah binatang ini muncul, manusia pun dibagi tanda oleh itu binatang. Apabila dia berjumpa dengan orang kafir, maka dia bagi tanda. Dengan tongkat Nabi Musa di tangannya, diketukkan ke kepala orang kafir, menghitamlah wajah dan kulit orang kafir ini. Bila ia berjumpa dengan orang beriman, maka cincin Sulaiman yang ada diusapkan ke wajahnya, menjadi putih bersihlah wajah orang beriman. Satu muka bumi, manusia yang baki masih hidup, ya, mereka semuanya sudah dapat dibezakan mana yang beriman, mana yang kafir. Setelah itu binatang itu, kemunculan terakhirnya adalah di kota Mekah. Dan dia tenggelam kembali di kota Mekah. Setelah itu barulah terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Angin lembut bertiup dari negeri Yaman yang menyebabkan wafatnya serentak satu muka bumi orang-orang yang beriman kepada Allah. Habis orang Islam. Paham Bapak Ibu? Habis umat Nah, siapa yang kira-kira dari umat Nabi Muhammad yang ternyata masih hidup setelah tanda besar kiamat yang ketujuh? Adalah orang yang ketika Dajjal lepas ternyata dia termasuk yang murtad. Na'udzubillah. Orang macam inilah yang akan melewati tanda besar kiamat yang ketujuh. Dia tidak Allah biarkan mati. Karena menurut Allah dia sudah kafir. Na'udzubillah. Oleh karena itu berlindung kita kepada Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Ini dia 7 tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10. Biar saya jelaskan sedikit saja. Tanda besar kiamat yang ke-8 adalah Allah tenggelamkan seluruh daratan bumi sebelah timur. Australia, New Zealand, Indonesia, Papua, Timur Leste. Kemudian apa? Malaysia, Filipina, Thailand, Jepun, Cina, sampai India, sampai ke atas Rusia. Seluruhnya tenggelam masuk ke dalam laut. Mengerikan pemandangan itu. Langsung menyusul tenggelamnya daratan-daratan bumi sebelah barat. Brasilia, Suriname, seluruh Amerika Serikat, Eropa, Afrika, seluruhnya tenggelam Bapak Ibu. Dan tanda besar kiamat yang ke-10, jadi yang ke-8, 9, 10. Tanda besar kiamat yang ke-10 adalah dari, yang baki daripada bumi Allah setelah tenggelam semuanya adalah sebuah daratan di Timur Tengah. Inilah dia Jazirah Arab dan Syam. Jazirah Arab dan Syam. Jazirah Arab ini bagian bawahnya adalah Yemen. Nabi mengatakan dari Yemen ini akan keluar api raksasa setinggi-tinggi bukit dan gunung. Api ini panas seperti mengusir manusia yang masih ada hidup di sini untuk lari ke Syam. Saat api-api ini seperti menghalau manusia, manusia pun lari ke negeri Syam. Syam itu di mana Ibu-ibu? Syria, Palestina. Terus Lebanon dan Yordania, Syam. Manusia yang ada di sini lari kemari. Saat seluruh manusia yang baki hidup sudah berkumpul seluruhnya di Syam, saat itulah baru malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama, maka terjadilah kiamat besar. Alam semesta saling bertabrakan dan bertubrukan. Kiamat besar, yaitu apabila tanda besar kiamat yang ke-10. Buat informasi bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mendengar berita tentang Yaman hari ini? Bukan tentang perang, tetapi adanya sebuah kawasan, sebuah area di Yaman yang dimana area itu panas. Menimbulkan asap yang panas. Ketika didekati oleh para pakar dan ahli, ternyata ditemukan area tersebut ada lubang. Retakan-retakan tanah yang saat didekati, di dalam lubang itu ditemukan adanya gelombang api yang sangat padat. Di sebelah sana ada 50 meter lagi, ada 100 meter sana. Dilihat lubang-lubang tersebut, diperhatikan di dalamnya ada
api. Ada tekanan api. Seolah-olah Allah mempertontonkan sekarang sebagai tanda besar kiamat yang ke-10 sudah dimulai pemanasannya hari ini. Masya Allah. Untuk membagi tahu kepada kita semua. Awas, tanda besar kiamat yang ke-10 hari ini sudah mulai di start pemanasannya. Ya Rab, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ketika kita menguraikan ini semua, maka yang terbayang oleh kita adalah Dajjal sudah sangat dekat, meteor sudah sangat dekat, dan Al-Mahdi sebentar lagi akan keluar. Pertanyaan kita, wahai Ustadz, Al-Mahdi ini siapa? Sudah saya katakan tadi belum? Al-Mahdi adalah keturunan kandung Nabi Muhammad SAW dari Hasan bin Ali. Dari Hasan bin Ali. Menurut Syiah dari Husain bin Ali. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yang sahih adalah dari Hasan bin Ali, bukan dari Husain bin Ali. Al-Mahdi ini memiliki ciri-ciri fisik yang tidak boleh sembarang orang mengatakan saya Al-Mahdi. Ciri-ciri fisiknya Nabi menyebutkan secara rinci. Pertama, Rasul mengatakan Al-Mahdi itu adalah min itrati min ahlil baiti. Dia adalah dari keturunan kandungku, dari ahlul baitku. Dia adalah putra kandung Fatimah binti Muhammad Ali bin Abi Thalib. Dari Hasan bin Ali. Rasul ketika memegang Hasan, persis seperti ayahnya. Saat Ali memegang Hasan, dia berkata, dari putraku ini nanti, sambil memegang kedua pundak Hasan, dari putraku ini nanti akan lahir seorang pemimpin besar di akhir zaman. Yang namanya sama dengan nama Nabi kalian. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi kalian. Dan akhlaknya sama dengan akhlak Nabi kalian. Tetapi tidak mirip dengan Nabi kalian fisiknya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Sambil memegang Hasan bin Ali. Kata Rasulullah, ciri-ciri Al-Mahdi. Kedua alisnya seperti bulan sabit. Melengkung seperti ini, seperti bulan sabit. Jadi alisnya, kalau seperti alis yang lurus jeli kayak gini, ini nggak laku jadi Al-Mahdi. Hidungnya mancung, kata Rasulullah. Tulang hidungnya tegak dan lurus, mancung, lurus. Tidak mereng ke kanan atau mereng ke kiri, mancung. Jadi tahu diri sajalah yang hidung-hidung kayak gini. Nah, ini enggak level. Kulitnya berwarna coklat kehitam-hitaman. Oh, Ustadz, kalau begitu orang Melayu. Iya. Oh, dulu Datuk, waktu saya lepas mengisi di masjid tempat Pak Datuk, ternyata pukul 12.30 menit, kan kita selesai 11.30 ya. Masuk saya ke bilik hotel, pukul 12.30, pintu kamar saya diketuk orang dari luar. Pak Kiai, Assalamualaikum. Saya katakan, saya udah mau tidur tuh, sudah sangat berat mata. Waalaikumsalam. Siapa? Saya Pak Kiai, mohon buka pintu, ada hal yang tidak saya diskuskan. Waduh Tuhan, besoklah saya bilang, saya udah mengantuk, mata saya udah mengantuk. Besok lepas subuh kita akan bincang-bincang. Pak Kiai please, Pak Kiai, ini penting sangat. Saya lihat di apa? Orang ke nih? Pas dilihat orang Pak. Tega sekali, udah malam. Tapi saya bukakan pintu, saya perlihatkan mata yang mengantuk kepadanya. Biar dia kasihan sikit. Ternyata tak ada ampun. Pak Kiai, minta maaf saya sudah mengganggu Pak Kiai. Tapi ini penting untuk akidah saya. Kenapa tidak besok saja? Saya sebelum sembahyang subuh sudah bertolak jauh. Bila masa saya nak diskus dengan Pak Kiai tak ada lagi. Tak payahlah, tak apa. Sila masuk. Saya persilakan dia masuk. Dia duduk di kursi, saya duduk di atas katil. Sila, apa nak awak tanya? Tentang Imam Al-Mahdi Pak Kiai. Ada apa? Kata guru saya di halakah pengajian saya, Al-Mahdi itu muncul dari kita, orang Malaysia. Langsung kedua bola mata saya besar. Hilang mengantuk saya. Tunggu sekejap saya bilang. Saya masuk tandas, saya cuci muka, saya duduk serius. Saya dengarkan ceritanya. Ternyata yang bersangkutan adalah salah seorang di antara tim Nasyid Raihan. Bukan penyanyinya, tapi dia adalah pemain. Oke. Dia katakan begini. Macam mana yang sebenarnya Pak Kiai? Saya katakan Al-Mahdi itu punya ciri-ciri seperti ini, saya terangkan.
Ya, mulai dari bentuk fisiknya, kata Rasul dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Rambutnya, jenggotnya hitam sampai ke dada. Jenggot teroris. Kemudian rambutnya berwarna pirang. Rambutnya berwarna pirang. Dadanya lebar. Bulu dadanya halus. Bibirnya atas dengan bibir bawahnya sama tebalnya. Sama tebalnya dan indah. Giginya kata Rasulullah rata. Tak ada yang maju ke depan. Mundur ke belakang tak ada. Satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu helai benang. Berarti tidak rapat sangat ya. Giginya indah. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra. Tidak fasih melafazkan huruf ra. Rinci Nabi menceritakan tentang fisik Al-Mahdi. Makanya kata Rasulullah, Al-Mahdi itu keturunan kandungku. Namanya sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Akan tetapi fisiknya tidak mirip dengan aku, akhlaknya menyerupai aku. Dia mulia akhlaknya, tetapi fisiknya beza dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi macam mana kulitnya? Putih dan indah, halus kulitnya, ya kan? Tapi Al-Mahdi tidak, gelap, gelap Pak. Nah kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda alam bahwa dia akan datang. Pertama, nah ini, tolong dilihat, coba lihat di slide kita, mana? Tak apa, silakan dibagi, lihat slide-nya. Yang tadi, bukan. Ini nanti pada asar insya Allah. Yang tadi, yang fase keempat. Oke, waktu asar masuk. Oke. Saya belum dibagi warning oleh pihak pengurusi, makanya masih semangat terus. Bapak Ibu masih semangat tidak? Sampai di mana kita tadi baru? Tentang Al-Mahdi ya. Oke. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi, saya menunggu macam ada kertas tadi datang. Sebelum dia datang, saya bicara terus. Pengurusi silahkan datangkan kertas. Ciri-ciri kemunculan Al-Mahdi. Perhatikan Bapak Ibu. Apabila di negeri timur atau dari Khurasan kata Rasulullah, sudah bermunculan bendera-bendera hitam yang disebut dengan Ashabu Rayatis Sud, karena inilah nanti yang akan menjadi bala tentera daripada Al-Mahdi. Bendera-bendera hitam dari negeri Khurasan. Bendera-bendera hitam. Apa yang dimaksud dengan bendera-bendera hitam? Bendera seperti perang Badar. Warnanya hitam, bertuliskan La ilaha illallah. Jazakallah khair. Dapat oleh-oleh. Hadiah 10 menit lagi. Kaum muslimin, ini tanda yang pertama. Bendera-bendera hitam dari Khurasan. Dari Khurasan. Mana dia negeri-negeri Khurasan? Mana dia negeri-negeri Khurasan? Irak adalah Khurasan. Apakah dia ISIS? La. Akhlak mereka, akidah mereka beza dengan akidah dan akhlak Rasul dan para salafus saleh. Apakah dia adalah Afghanistan dengan Talibannya, dengan ciri khas benderanya? Menurut para ulama ahlu thughur dan bahkan Syekh bin Baz sendiri ketika Dr. Abdullah Azzam masih memimpin di sana, Syekh bin Baz angkat tangan dan mereka mengatakan bahwa sesungguhnya di Khurasan bendera-bendera hitam yang ada di Taliban lebih dekat dengan kita. Apakah mereka yang dimaksud? Sekali lagi, Allahu a'lam. Tapi akhlak mereka, syariat yang mereka jalankan, pemahaman akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih dekat dan lebih mirip. Namun saya juga tidak berani memastikan bahwa Taliban Al-Qaeda lah yang dimaksud. Hanya mereka menggunakan bendera hitam dan sumbernya memang dari Khurasan. Pakistan juga masuk Khurasan Bapak. Pakistan masuk Khurasan. India juga masuk Khurasan. Irak, Iran juga masuk Khurasan. Tapi Iran tidak ada benderanya hitam.
Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu apakah yang dimaksud itu bendera-bendera hitam yang sebelah mana? Saat ini saya tidak berani memastikan apa-apa, hanya yang lebih mirip dan yang lebih dekat adalah yang di Afghanistan. Namun sekali lagi, apakah itu dia bala tentara Al-Mahdi nanti? Wallahu a'lam. Taib. Kemudian menjelang Al-Mahdi keluar, Arab akan dijatuhi salji. Arab turun salji. Sudahkah ini? Sampai sekarang masih. Insya Allah saya dalam 1 minggu lagi dari sekarang, Allah izinkan saya beri nikmat, insya Allah saya akan berangkat umroh lagi. Sahabat-sahabat, saya mengatakan salji sudah mulai turun. Ya, dan ini sejak 2009. Kuat dan kencangnya salji 2011. Sampai sekarang Bapak Ibu, salji terus turun di Arab. Semoga Bapak Ibu terus mengikuti berita ini ya. Baik, ini adalah tanda. Kenapa kata Rasulullah, saat Al-Mahdi nanti muncul, pada saat itu kalian semua harus datang kepadanya, berbaiat kepadanya, walaupun merangkak di atas salji. Saya datang kemarin kaum muslimin yang kami muliakan, di Mekah hari ini sudah ada satu tasik kecil dan sekitar tasik itu dikelilingi oleh salji. Dan itu di Mekah Bapak, bukan luar Mekah. Allahu Akbar. Sebagai tanda kemunculan Al-Mahdi itu telah nampak. Menjelang Al-Mahdi keluar, akan terjadi huru hara yang merata di muka-muka bumi. Huru hara di mana-mana, khususnya di Timur Tengah. Sudahkah ini? Sudah, di mana-mana tempat huru hara terjadi. Di mana-mana negara, khasnya adalah di Timur Tengah. Semua ini telah Allah tunjukkan, nampak nyata. Kemudian berikutnya terjadi fitnah di negeri Syam. Fitnah di negeri Syam, fitnah Syam. Syam ini, fitnah yang dimaksud adalah oleh para ulama-ulama ahli hadis kita mengatakan, fitnah yang dimaksud dalam hadis fitan akhir zaman adalah pembantaian umat Islam. Pembunuhan terhadap umat Islam. Perang demi perang dalam rangka memerangi umat Islam. Dan itu terjadinya di Syam. Terjadinya di Syam. Syam adalah Syria. Sudah? Bapak Ibu menyaksikan sekarang di Syria bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini adalah pertanda dekatnya cucu kandung Rasulullah akan tampil ke tengah-tengah kita bersama untuk memimpin umat Islam dan membawa umat Islam dari gerbang kegelapan yang sangat berat saat ini, Pak. Fitnah Syam, pembantaian pada umat Islam, pembunuhan, penghancuran demi penghancuran dan sebagainya. Taib kaum muslimin. Setelah itu menjelang Al-Mahdi keluar, akan wafat terlebih dahulu seorang khalifah, seorang pemimpin, seorang raja yang menguasai Mekah Madinah. Wafatnya seorang raja. Wafat raja yang memimpin Mekah Madinah. Ini jelas adalah Arab Saudi. Arab Saudi. Kaum muslimin, bulan Februari 2015 di Arab Saudi telah meninggal seorang raja yang bernama Raja Abdullah. Masih ingat? Seorang raja yang bernama Raja Abdullah. Raja ini adalah salah seorang di antara 12 pangeran. Anak kandung dari Raja Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud, pendiri Arab Saudi modern. Dia punya banyak harem, banyak istrinya. Dari sekian banyak istrinya, 4 orang diresmikan sebagai permaisuri kerajaan. Dari 4 orang ini lahirlah sekian banyak putri-putri dan putra-putra mahkota. Putra mahkota jumlahnya ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke? Oke, thank you. Apa pesan Raja Abdul Aziz bin Saud? Apabila putra-putra mahkotaku masih hidup, maka merekalah yang pantas menjadi raja di kerajaan Arab Saudi ini. Tidak boleh yang menjadi raja adalah level cucu selagi para putra masih hidup. Bila yang ini meninggal dunia, maka langsung digantikan oleh putra mahkota di sebelahnya. Sekalipun mereka beza ibu, ya.
Apabila ini meninggal, langsung digantikan oleh putra mahkota di sebelahnya. Dan begitulah seterusnya. Sekarang kita menghitung. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bapak Ibu, ini Pangeran Faisal. Faisal akhir hayatnya dibunuh tidak? Dibunuh dari jarak 3 meter. Oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Washington. Pangeran Faisal meninggal. Karena Faisal dianggap berbahaya bagi kepentingan Israel dan Barat. Faisal lah yang berani berpidato, berapi-api akan memerdekakan Palestina dan Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa. Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat 1 bulan namanya. Maka Faisal dibunuh. Setelah Faisal meninggal dunia, dia digantikan oleh Pangeran Khalid. Khalid meninggal, digantikan oleh Pangeran Fahad. Raja Fahad ini meninggal, digantikan oleh saudara kandungnya, Pangeran Abdullah. Dia menjadi Raja Abdullah. Nah, tahun 2008, Raja Abdullah ini tahun 2008 divonis oleh tim medis internasional, dia sudah dianggap mati secara medis. Kenapa? Organ tubuh bagian dalamnya seluruhnya sudah transparan. Sudah organ tubuh cangkokan. Ya. Kemudian bagian ujung daripada seluruh fisiknya sudah dihinggapi penyakit yang tidak ada lagi obatnya. Diyakini oleh para medis, Raja Abdullah tidak lama lagi hidupnya. Dan dia menunggu kematian. Ini menurut medis internasional. Akibatnya adalah Raja Abdullah di tahun 2008 ini membaiat 3 putra mahkota serentak untuk menggantikannya. Yaitu ini 1, ini kedua, ini ketiga. Siapa mereka yang pertama? Yaitu Pangeran Sultan. Dibaiat. 2008 ya dibaiat. Sultan, jika saya meninggal dunia, kamulah sebagai raja yang sah yang pertama. Setelah engkau meninggal, langsung digantikan oleh Pangeran Nayef. Jadi tidak boleh berebutan. Harus urutannya begini. Jika Nayef meninggal, digantikan oleh Salman. 3 putra mahkota. Oh, semula saya menyangka inilah dia mungkin yang dimaksud. Yaktatilu inda kanzikum thalathatun min abna'il khalifah. Akan saling begaduh, bertembung, saling jatuh menjatuhkan 3 orang putra mahkota. Ketika seorang raja Arab, penguasa pemimpin Mekah Madinah meninggal dunia. Wala yasiru ila wahidin minhum. Tidak akan jatuh ke tangan salah seorang pun dari mereka bertiga untuk memimpin Mekah Madinah. Kenapa? Karena kepemimpinan Mekah Madinah akan langsung dipimpin oleh keturunan kandung Nabi Muhammad Al-Mahdi. Subhanallah. Mula-mula saya pikir demikian. Ternyata Pangeran Sultan di bulan Oktober 2011 meninggal dunia terlebih dahulu dan Pangeran Raja Abdullah masih hidup. Dari 2008 Pak, 2011 masih hidup Raja Abdullah. Duluan meninggal Pangeran Sultan, Oktober 2011. Pada tarikh 6 bulan Jun 2012 di London menyusul Pangeran Nayef karena kanker meninggal dunia di London. Tarikh berapa tadi? 6 Jun 2012. Sementara ini masih hidup Raja Abdullah. Maka yang baki adalah Salman. Ya, yang baki adalah Salman. Ini nomor 11 yaitu Tolal. Dan ini adalah Mukrin. Subhanallah Bapak Ibu. Perhatikan ini. Subhanallah. Salman, Tolal, Mukrin. 3 orang yang baki. 3 orang ini masing-masing punya perbezaan bagaikan langit dan bumi. Perbezaan yang kuat sekali. Salman terkenal sejak masa kecilnya anak yang soleh. Anak yang suka dengan majelis ilmu, memuliakan ulama, dan cinta dengan Islam dan sunnah. Salman ini termasuk yang paling tidak disukai dari seluruh yang ada. Kenapa? Dia kuat beragama. Sangat ketat menjaga sholat 5 waktunya. Dan sangat nampak kepeduliannya kepada Islam. Salman ini hafiz Quran sampai di usia tua. Sampai sekarang masih hafiz Quran. Masya Allah. Coba lihat ketika Barack Obama dulu datang. Ingin mengucapkan congratulations for you. Waktu asar masuk. Apa yang dibuat Raja Salman?
Barack Obama, ente tunggu di sini. Kami tidak sembahyang asar dulu berjamaah. Kemudian seluruh orang-orang kerajaan ikut dengan Raja Salman pergi ke masjid. Tidak pernah Pak sepanjang sejarah tuan besar dari Amerika datang ditinggalkan. Sementara syuting sedang berjalan. Ya kan? Satu bumi melihat bagaimana Salman lebih membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Barack Obama kan bingung dengan bininya, "Dek, kok kita ditinggal?" Bininya diusap-usapnya dada suaminya, "Mbak, sabar ya Bang ya, sabar." Salman Pak, di bulan ketiga ketika Salman sudah menjadi raja, di bulan ketiga, subhanallah yang dilakukannya adalah Pangeran Tolal. Dihapus namanya dan dibuang dari anggota keluarga kerajaan Arab Saudi. Bulan ketiga, setelah dia naik menjadi raja, Tolal dicampakkan, diusir. Bapak tahu kan, Tolal ini Pak, karena dia termasuk yang terkaya di dunia, fulusnya banyak, track recordnya terkenal. Oh, tidak ada yang tidak kenal. Pangeran Tolal hobi melakukan apapun maksiat yang bisa dibuat dengan fulus yang banyak. Dan Salman tidak ingin yang menjadi raja berikutnya orang kayak gini, yang memimpin Arab ke depan itu yang kayak gini. Maka selagi dia menjadi raja, dihapuskanlah nama Tolal. Bukan saja menjadi calon raja dia sudah dicopot, tetapi juga menjadi anggota keluarga kerajaan dia dibuang. Kira-kira menurut Bapak sakit hati nggak nih Pangeran Tolal? Sementara Tolal punya anak Al-Walid bin Tolal. Ini orang terkaya nomor 5 dunia. Pangeran Al-Walid bin Tolal adalah orang terkaya nomor 5 dunia. Allahu Akbar. Tolal sudah dibuang. Mukrin masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan, tetapi haknya menjadi raja berikutnya sudah dicopot. Sudah dihapus oleh Raja Salman. Salman di bulan keempat langsung membaiat anak kandung dari arwah Pangeran Nayef, ya, yaitu Muhammad bin Nayef. Muhammad bin Nayef. Ini dibaiat untuk menjadi raja setelah Salman. Di waktu yang bersamaan, Salman langsung membaiat anak kandung dia, Muhammad bin Salman. Muhammad bin Salman. Berarti ke depan, yang berhak menjadi raja adalah keturunan mereka, Nayef dan Salman ke bawah. Menurut Bapak Ibu, Tolal dan Mukrin, dua puak besar ini akan sakit hati atau tidak? Akan marah atau tidak? Maka pertembungan pun pasti akan terjadi. Sekarang saya mendengarkan terus informasinya, di Arab Saudi sudah ada 3 kubu besar yang saling berlomba untuk persiapan menjatuhkan dan perebutan kekuasaan. Saya sangat sedih mendengarkan ini, tapi bagaimanalah ini sudah terjadi. Ada upaya-upaya membunuh Raja Salman dengan cara meracunnya, dengan cara menembaknya, tapi Allah masih melindungi sampai hari ini Raja Salman. Arab Saudi, peta Timur Tengah sejak Salman naik berubah Pak. Salman mulai menunjukkan wibawa dan karismatik Islam sejak di tangan Salman. Tidak lagi berkiblat kepada Amerika, tidak lagi mau menginduk kepada PBB, dan tidak lagi mau tunduk kepada kepentingan kaum kolonial Barat. Subhanallah. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyaksikan di mana negeri Arab Saudi dari dalam akan ada kegaduhan dan keributan, perebutan kekuasaan. Mari kita break melaksanakan sholat asar. Sholat asar masih dilanjutkan. Masih sanggup? Masih sanggup? Semoga Bapak Ibu diberi oleh Allah kekuatan yang lebih, ya. Kalau saya berdiri di sini menyampaikan sanggup, Bapak harus lebih kuat daripada saya. Kita tutup dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya merekomendasikan untuk kita semua kitab yang menjadi rujukan bersama. Yang pertama adalah kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Tadi ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa beza daripada 2 kitab ini? Pertama, Ensiklopedia Akhir Zaman. Yang kedua adalah kitab Zikir Akhir Zaman. Saya jelaskan, kalau Ensiklopedia Akhir Zaman, dia membahas semua apapun yang berkaitan tentang akhir zaman dengan tuntas dan secara ilmiah.
Saya banyak membaca, alhamdulillah, kitab-kitab akhir zaman sejak tahun 2003. Saya teliti dari berbagai penulis, qudama dan mutaakhirin. Maka setakat ini saya belum menemukan kitab ilmiah yang lebih menyenangkan, lebih memuaskan seperti kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman. Semua pertanyaan kita insya Allah terjawab di sana dan itu memuaskan. Adapun zikir akhir zaman adalah uraian saya dari mula tadi sampai akhir ada di zikir akhir zaman. Dalil-dalilnya, ayatnya, hadisnya, bagaimana menurut sains, bagaimana menurut para ulama dan sebagainya. Di kitab zikir akhir zaman dituliskan di sana bagaimana cara kita dituntun, dibimbing oleh Rasulullah agar selamat dari setiap kejadian demi kejadian, petaka demi petaka pada fase keempat, sampai kepada meteor jatuh, Dukhan, Al-Mahdi keluar, Dajjal dan seterusnya, secara rinci dituliskan di dalam kitab zikir akhir zaman dan kiat-kiat, cara-cara bagaimana apa yang dibaca, apa yang diamalkan dalam rangka agar kita selamat pada fase keempat ini. Baik, itulah beza daripada ensiklopedia akhir zaman dengan zikir akhir zaman. Penutup, di zikir akhir zaman diajarkan kepada kita kembali bagaimana dapat menghadirkan kekuatan zikir. Seperti kekuatan itu hadir pada zaman nabi-nabi dulu, pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'in. Maka mohon apabila kitab ini sudah ada di tangan Bapak Ibu, jangan sampai dibiarkan kitab ini berlalu tanpa kita telaah, tanpa kita baca. Kitab ini ada di luar sana. Ensiklopedia akhir zaman, zikir akhir zaman ada di luar, dekat sana. Pas sejajar dengan kita keluar, insyaallah bagi yang belum memiliki kitab ini, karena dia tidak dijual di tempat-tempat yang umum, di toko-toko buku umum. Tapi biasanya ini boleh di request melalui pesanan kepada saya, kepada tim kita, dan di acara-acara seperti ini baru saya bawa. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, kita lanjutkan kajian akhir zaman kita. Saya ulangi kepada Bapak Ibu semua. Fasa keempat. Pada fasa keempat ini adalah fasa di mana Nabi mengatakan la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah akan datang kepada umatku nanti suatu zaman, melainkan orang yang hidup pada zaman itu akan merasakan hari-hari mereka adalah lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang akan datang adalah lebih buruk dan lebih berat daripada hari-hari sekarang. Makin bertambah masa berjalan ke muka, semakin bertambah berat yang harus dihadapi oleh umat manusia pada saat itu. Masa yang dimaksud oleh Nabi adalah fasa keempat ini. Ya, fasa keempat inilah yang paling berat. Kaum muslimin dan kita hidup pada fasa keempat. Mari kita dengarkan berikutnya. Perhatikan pada slide kita. Saya minta izin bergabung di bawah. Pada slide kita, saya menulis wafatnya seorang raja Arab. Tapi ini mengeringnya sungai Efrat. Tunggu, saya buat sini ada lingkaran bulat fitnah di Syam. Ya, fitnah di Syam. Ingat kaum muslimin, pada bagian fitnah di Syam ada penekanan yang sangat wajib saya sampaikan karena ini hadisnya sahih. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah di Syam? Perhatikan baik-baik. Tadi para alim ulama kita membacakan hadis-hadis tentang badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Saya ingin menjelaskan kepada kita semua, ini hadis
Membuat air mata saya ingin menetes, Pak. Banyak umat ini yang belum berhasil disampaikan kepada mereka makna daripada hadis ini. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan soleh fitanan. Lihat hadisnya, Nabi mengisyaratkan kepada kita seperti ini. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amalan-amalan yang soleh di masa-masa fitnah sampai akhir hadis. Dan Nabi menjelaskan wal fitanu bisyam. Ya. Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah yang terjadi di negeri Syam. Syam itu adalah Palestine. Syam itu adalah Syria. Syam itu adalah Yordan. Syam itu adalah Lebanon. Kaum muslimin pada hari ini di negeri Syam, di Syria sedang berlangsung fitan. Pembantaian umat Islam sedang berlangsung. Di Halab, Aleppo, di Homs, di Hama, ya Allah, Bapak Ibu, kita menyaksikan hari ini umat Islam di Palestina, di Syria dibantai, dan juga terjadi hal yang sama di beberapa tempat lainnya di Yordania dan di Lebanon. Nah, apa perintah Nabi? Badiru bil a'mal. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal, bukan memperbanyak fulus, bukan memperluas tanah, bukan memperbanyak gedung, memperbanyak rumah, tidak, tapi memperbanyak amal soleh. Badiru, berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh. Kenapa? Ternyata rahasianya sudah kita jelaskan sebelumnya. Mulai dari fitnah Syam sampai terus saat Dajjal keluar, kita akan menghadapi hari-hari yang makin naik. Beratnya makin naik ke atas. Hanya orang yang amal solehnya banyak, hanya orang yang imannya kuat, hanya merekalah yang akan diberi oleh Allah kekuatan memikul beratnya ujian. Dijadikan mentalnya siap oleh Allah. Dijadikan oleh Allah dia kuat memikul beratnya ujian. Orang yang imannya bagus, amal solehnya banyak. Startnya kapan? Startnya adalah sejak fitnah Syam membara. Sejak Maret 2011. Sekarang sudah Desember 2016. Maknanya sudah lebih 5,5 tahun. Masa kita harusnya bukan lagi masa yang berleha-leha. Masa yang banyak buang-buang masa. Alangkah meruginya. Padahal harusnya sejak fitnah Syam membara, kita saat itu sudah berbeza daripada hari sebelumnya. Salat 5 waktu kita mestinya mengejar berjamaah di masjid. Puasa Senin dan Kamis, puasa sunat, ibadah sembahyang tahajud kita, sedekah kita, baca Quran kita, semuanya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Sejak fitnah Syam. Tapi telah berjalan 5,5 tahun lebih. Amal ibadah kita masih macam biasa saja. Sungguh sangat merugi. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan sekarang mendengarkan kajian saya dengan nikmat dan izin dari Allah. Banyak sekali hamba-hamba Allah di luar sana, jutaan yang belum dapat rezeki mendengarkan macam ini. Betul tidak? Allah panggil tuan-tuan, Allah panggil puan-puan, duduk di sini, sabar mendengarkan majelis ilmu. Sementara banyak orang tidak dapat rezeki. Ini adalah rezeki dan nikmat, Masya Allah. Baik, dengan ini semoga ada akselerasi amal soleh. Setelah mendengarkan ini ada acceleration amal soleh. Mempercepat dan memperbanyak segera amal-amal solehnya. Terus menjelang kita kembali. Menjelang Al-Mahdi keluar, mengeringnya sungai Efrat, sungai Yufrat. Mengeringnya sungai Efrat ini, sungai Efrat ini adalah satu di antara 3 sungai yang besar di negeri Arab. Nil, Tigris, dan Yufrat. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Rasul. Hatta yahsiral furat bi jabalin min dhahab. Tidaklah terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu sungai Yufrat. Dan nanti akan memunculkan satu gunung emas
dari tempat laluan sungai Eufrat yang mengering itu, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan membawa senjata-senjata mereka ke sana, kata Rasulullah. Eufrat di mana Pak letaknya? Eufrat di mana? Ulunya atau kepala Eufrat itu adanya di Turki. Lehernya ada di Syria, bodinya ada di Irak, ekornya ada di Iran. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yahsiral furat, sampai mengering sungai Eufrat. Saat sungai Eufrat mengering, akan muncullah nanti gunung emas yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi akan berlomba-lomba ke sana membawa senjata-senjata mereka, dan mereka akan saling berbunuh-bunuhan memperebutkan gunung emas itu. Di hadis yang lain Nabi tidak suka umatnya termasuk yang berebutan emas ke sana, berperang di sana demi emas. Kemudian Nabi mengatakan, dalam setiap 100 orang yang berperang di sana, 99-nya mati terbunuh, 1 yang hidup. Setiap mereka berkata, semoga 1 orang yang hidup itu sayalah orangnya. Dapat Bapak Ibu bayangkan kenapa pada fase yang kelima jumlah laki-laki 1 berbanding 50? Salah satu penyebabnya adalah di fase keempat banyak lelaki yang terbunuh dalam perang. Kalau Bapak Ibu ada mendengarkan kajian saya di YouTube, saya sudah menguraikan tentang tahun-tahun perang ke hadapan. 2018 chaos akan terjadi di seluruh muka bumi. Akan banyak pertumpahan darah. Dan senantiasa dalam peperangan itu laki-lakilah yang paling banyak di depan. Betul? Baik, kita kembali tentang sungai Eufrat. Bu, Ibu, sungai Eufrat. Tolong nanti dilihat di New York Times, tarikh 12 Februari tahun 2013. Bahwa NASA Amerika telah menyampaikan, merilis pernyataan resmi. Apa kata mereka? 12 Februari, sungai Eufrat telah menyusut airnya 60%. Nanti 2014, sungai Eufrat akan kering total. Ini kata NASA. Waktu itu, tahun 2013. Ternyata benar Pak. 2014, March 2014, sungai Eufrat sudah tidak lagi mengalirkan air. Yang paling saya kagumi adalah yang disampaikan oleh George Walker Bush. George Bush. Masih ingat dengan makhluk satu ini? George Bush berpidato, dan pidato ini masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Ingat hadis Nabi tadi, ketika sungai Eufrat mengering, akan tersingkaplah gunung emas di negeri Irak, di bawah tanah yang dialiri oleh sungai Eufrat ketika sungai Eufrat mengering. Satelit kita telah menangkap potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polis dunia akan memastikan emas tersebut tidak akan jatuh ke tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Padahal yang penjahat siapa? Yang penting pengumumannya mirip dengan hadis Nabi. Ketika sungai Eufrat mengering, akan tersingkaplah gunung emas. Sekarang Bapak, makanya di April 2014 Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang tersebar di seluruh negara-negara Teluk. Kenapa tidak jadi? Persiapan untuk menyelamatkan atau memperebutkan gunung emas yang ada di Irak. Bapak Ibu, sekarang saya dapat kabar, dan ini para pakar-pakar ekonomi dunia. Informasi yang kita dengarkan ini menjadikan saya paham, oh ya Allah, pantesan. Apa? Tahun 2018.
ekonomi dunia akan mengalami kemerosotan yang sangat tajam. Krisis moneter terparah sepanjang sejarah bumi. 2018, krisis moneter. Maka nilai uang-uang kertas yang ada akan merosot sampai ke titik terendahnya dan orang kehilangan kepercayaan dengan uang-uang kertas. Tidak ada negara yang mampu bertahan kecuali negara yang punya stok emas. Ini rahasia kenapa Cina hari ini Pak jadi sejadi-jadinya berlomba-lomba memperebutkan emas, membeli emas dan memborong emas bagaimanapun caranya. Saya baru paham. Amerika juga begitu. Amerika memborong emas, mengumpulkan emas dengan cara kasar. Emas yang ada di Libya, emas yang ada di Irak, emas yang ada di Yemen, bahkan emas yang ada di Indonesia, Freeport. Ya, emas manapun oleh Amerika sedang dikumpulkan. Kenapa? Negara-negara yang selamat nanti di krisis moneter 2018 adalah yang punya stok emas. Subhanallah, saya teringat dengan hadis Nabi. Pada masa Al-Mahdi kelak muncul, kata Rasulullah, kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Dinar adalah emas, Pak. Dirham adalah perak. Pada saat itu kata Rasulullah, kalian semua kembali kepada emas dan perak sebagai matang uang kalian. Dan uang-uang kertas kalian saat itu kata Rasulullah sudah menjadi mainan anak-anak di pinggiran jalan seperti daun-daun menguning yang berjatuhan dari pohon. Uang kertas jadi mainan. Subhanallah, ini kayaknya sepertinya sudah mendekati Pak. Dunia sekarang yakin masa depan uang akan kembali kepada emas dan perak. Sudah dekat. Satu. Taib. Tentang Sungai Efrat sudah mengering. Tidak akan terjadi kiamat sampai mengering dulu. Jadi kalau ada yang mencoba membantah, Pak Ustadz, saya kalau hanya sekedar informasi dan berita, tidak langsung melihat, kayaknya saya sulit percaya Pak Ustadz. Saya harus melihat dengan mata kepala langsung. Soalnya ini berita dari YouTube. Nanti tonton YouTube. Itu bisa dikarang-karang, komputer bisa diolah Pak Ustadz. Oke. Bapak yang seperti itu ragunya, ya, ragu-ragu dan bahkan tidak percaya, silakan siapkan paspornya disiapkan. Nanti tiket pulang pergi ke Timur Tengah, khususnya ke Irak, ke Israel, ke lainnya itu, saya ongkosi Pak pulang pergi. Saya ongkosi dari uang kantong saya sendiri. Lalu saya kasih uang saku $2.000 Amerika. Insya Allah. Nanti penginapan segala macamnya saya tanggung. Waktunya saya kasih cukup paling lama 5 hari. Itu cukup itu. Datanglah ke Irak, lihatlah Sungai Efrat. Mudah-mudahan tidak ditangkap ISIS. Mudah-mudahan tidak jatuh bom. Selamat, langsung meloncat ke Israel. Lihatlah Tasik, Tiberias dan sebagainya. Silakan lihat kebun kurma di Baisan. Silakan lihat semua yang saya katakan tadi, saya jelaskan. Jika semua yang saya katakan ternyata bohong, pulang nanti insya Allah saya janji saya berangkatkan umrah untuk March atau April dengan facility terbaik. Saya yang akan tanggung Pak. Tapi kalau ternyata semua yang saya katakan hak terjadi benar sesuai kenyataan, pulangkan uang saya semua. Harus adil. Pulangkan uang saya semua dan kalau mau alhamdulillah umrohkan saya. Selesai. Kan ada orang ke situ seperti itu gayanya kan. Saya tak percaya kalau kecuali saya lihat langsung. Oke. Tafadhol, pergilah safar sana. Kaum muslim, mana slide kita? Fokus kembali kepada slide. Perhatikan Bapak Ibu, di slide-nya masing-masing. Bisa diperbesar lagi tak? Lihat wafatnya Nafsun Zakiyah. Oh ya sebentar, gempa bumi beruntun di Arab. Nampak? Gempa bumi beruntun di Arab. Kekacauan dan perang antar keluarga Arab Saudi. Gempa bumi beruntun. Sebenarnya kaum muslimin bukan hanya di Arab. Semoga Bapak Ibu mendengarkan berita ini tidak menjadi jantungan. Tidak menjadi lemah jantungnya, lalu pulang ke rumah meninggal dunia. Apa berita sekarang? Meshe Foundation, sebuah perusahaan ilmiah yang berpusat di Belanda dan Belgia. Ini didirikan oleh Dr. Mehran Kafatoli Meshe. Dia adalah seorang guru besar di University of London. Beliau menjelaskan bahwa pada tahun 2017 bumi ini sudah mulai mengalami gempa-gempa besar. Gempa-gempa besar, awas.
Sebentar kaum muslimin, lihat di sini, menjelang Al-Mahdi keluar, bumi akan mengalami gempa demi gempa yang susul menyusul, ya. Menjelang Al-Mahdi keluar. Kemudian akan terjadi peperangan dan kegaduhan dalam keluarga kerajaan Arab Saudi. Taib gempa-gempa besar 2017. Dr. Mehran Kafatoli Meshe dalam Meshe Foundation-nya, ini non-profit, perusahaan khusus mengkaji tentang masalah-masalah berita-berita besar dunia tentang bencana alam. 2017 gempa-gempa besar mulai melanda bumi, startnya adalah dari Amerika Serikat. Kekuatan gempa itu sudah dalam skala 10 sampai 16 skala Richter. 10 sampai 16 skala Richter. Masya Allah. Amerika duluan yang kena. Nanti dari Amerika Serikat, gempa ini akan menyebabkan terbelahnya benua Amerika. Antara benua Amerika bagian selatan dan Amerika bagian utara terbelah. Menimbulkan tsunami yang dahsyat. Diperkirakan paling sedikit yang jatuh korban itu sampai 40 juta manusia. Dampak gempa yang begini dahsyat terasa dan sampai ke Asia. Beberapa bulan setelah itu menyusul Cina mengalami gempa sebesar itu. Sudah di atas 10 skala Richter. Dengan musibah yang sama. Bencana tsunami yang sama. Menyusul Jepang setelah itu. Kemudian negeri-negeri Afrika, Arab, Asia Tenggara mengalami berbagai macam bencana-bencana alam. Khususnya adalah tsunami demi tsunami, gempa demi gempa, dan itulah disebut dengan tahun-tahun gempa. Rasulullah bersabda, Al-Mahdi muncul di tahun-tahun gempa. Pada saat tahun-tahun gempa, kalian akan menyaksikan perang melanda di seluruh muka bumi. Pertumpahan darah pun terjadi. Subhanallah, sesuatu yang kata beliau, saya tidak ingin menyampaikan ini. Kata Dr. Mehran, saya tidak ingin menyampaikan ini. Tetapi inilah sebuah fakta ilmiah yang pasti terjadi. Karena orang kafir kalimatnya pasti. Dampaknya adalah jutaan rakyat Amerika hari ini melakukan pelatihan simulasi bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana-bencana besar yang diperkirakan akan terjadi tahun 2017. Aduh, saya mendengarkan ini Pak, lemes gimana gitu lutut ya. Lutut terasa nggak bisa berdiri lagi. Akan menjalani masa itu ya Rabb. Sudahlah, bila itu terjadi tawakkalna 'ala Allah. Bisa jadi itu adalah saat di mana kita berpindah ke alam barzakh. Masalahnya, apakah amal kita cukup? Apakah amal kita cukup? Karena takut tidak akan merubah apa-apa. Hah? Justru kata Rasulullah SAW ini kunci nanti ya. Apapun yang menimpa kamu, kamu jangan sampai merubah semangat hidup kamu. Persis seperti yang dikatakan oleh Bapak Profesor kita tadi. Jangan sampai kita mendengarkan uraian akhir zaman ini, lalu setelah mendengarkannya pulang ke rumah udah lemas. Bahunya sudah jatuh ke bawah. Pak, kok jalannya seperti itu? Udah mau kiamat. Lalu pesan sama anak bujangnya, anak gadisnya, nak tak payah masuk universiti nak. Kenapa abah? Udah mau kiamat. Sijil sudah tak bermanfaat lagi. Salah. Ini salah. Cara yang berpikir macam itu jelas salah. Karena Rasulullah berpesan kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Kalaupun dah dekat mau kiamat. Besok mau kiamat. Hari ini masih ada satu butir biji kurma. Yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini. Padahal kiamat dah besok. Bapak Ibu tahu. Kalau kurma bijinya, benihnya kita masukkan ke tanah. Kalau itu berjaya jadi. Maka 3, 4, 5 tahun yang akan datang baru mulai berbuah, betul? Padahal besok mau kiamat, Nabi masih suruh tanam. Ini maknanya apa? Maknanya adalah apapun aktiviti yang bermanfaat buat dunia akhirat, yang boleh kita buat hari ini, sedekat apapun yang kita dengar ini, buat hari ini. Jangan kira, jangan, Allah udah dekat buat apa lagi nak bangun masjid, Allah udah dekat buat apa lagi saya nak melanjutkan master, belajar doktor. Tidak kaum muslimin, lanjutkan semuanya. Niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah. Yang kerja di office, yang kerja di pejabat pejabat apa, yang kerja di pasar berdagang, itu semua niatkan karena Allah sehingga dia menjadi ibadah. Jangan sampai pulang dari sini buat surat resign. Mengingat, menimbang, memutuskan. Juga sampaikan pada istri, Dek, tak payah kerja, kita jadi orang surau sajalah.
Kita sembahyang aja. Salah, sekali lagi itu adalah salah. Tetapi buat seperti para sahabat, mindset mereka jadi berubah. Semangat hidup mereka menjadi menyala. Mumpung masih ada waktu. Mumpung itu bahasa Indonesia, bahasa Malaysia apa ya? Selagi, terima kasih. Selagi masih ada masa, selagi masih ada waktu, selagi masih tenang, selagi masih belum perang, selagi masih belum bencana-bencana besar, saya mesti hidup menjadi manusia yang terbaik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih soleh daripada sebelumnya. Salat dimanapun berada, kejar ke masjid 5 waktu, buru ke masjid. Ibu-ibu walaupun tidak wajib ke masjid, setidaknya on time, not in time. Usahakan on time. Banyakkan zikir. Lepas sembahyang sebelumnya Assalamualaikum langsung lari. Besok rem. Rem dulu. Rem bahasa kita. Tekan breathe. Ya. Zikir dulu. Subhanallah. Udah mau berangkat? Enggak, ini mau kiamat nih. Banyakkan zikir. Habis itu doa, ya Rab, ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah. Selamatkan hamba, selamatkan istri hamba, anak-anak hamba. Ya Allah, Dajjal sudah dekat mau lepas. Ya Allah, iman hamba masih lemah, amal hamba masih sedikit. Kuatkan hamba beramal, kuatkan hamba, jadikan hamba cinta beramal soleh. Bencikan ke hati hamba buat maksiat dan dosa. Ya Allah, hamba taubat. Banyakkan doa. Jangan sampai lepas sembahyang kita langsung lari, rugi Pak. Ibu, waktu kita memang sudah tak banyak. Inilah dia prinsip para sahabat. Sehingga para sahabat itu totality mereka berjuang untuk hidup ini. Demi agama mereka totality. Mereka tidak pelit dan kedekut dengan harta mereka yang ada. Karena apa? Setelah meteor jatuh, tanah kita yang luas bakal tak berguna. Uang kita yang ada di akun bank, boleh ditarik tak? Kenapa tak boleh? Teknologi sudah musnah. Elektrik sudah tak ada. Signal juga tak ada. Kita bawa buku akun bank kita ke pejabat bank yang ada. Tak ada yang buka, tak ada yang layani. Maka gigit jari. Ingat uang saya banyak, sekian juta ringgit Malaysia. Ada sekian, semuanya sudah jadi kenangan. Maka selagi masih ada waktu sekarang, banyakkan berderma, banyakkan berinfak, bawa keluarga untuk umrah. Alhamdulillah. Pesawat flight masih ada mengantarkan. Arab Saudi masih aman saat ini menampung kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Berangkatlah umrah. Sekali lagi saya katakan, bawa harta yang kita miliki sekarang ini sebanyak-banyaknya. Selagi kita masih ada waktu. Bila sudah terjadi, semua teknologi musnah. Pak Kiai, Pak Ustadz, Buya, wahai ulama kami, saya punya tanah 20 hektar. Silakan saya wakafkan. Bu, dulu sebelum meteor jatuh kami perlu tanah tuh. Sekarang udah nggak perlu lagi. Makasih banyak, niat awak dah baik. Tapi kami tak perlukan sekarang. Ini terjadi, Nabi mengatakan nanti akan tiba suatu masa di mana orang-orang ingin menyedekahkan hartanya. Pada saat itu orang yang akan menerima berkata, dulu kami perlukan sedekah ini, sekarang sudah tidak perlu lagi. Thank you very much. Menyesal, hartanya sudah terbenam di bumi, tak mampu dibawa ke akhirat. Oke, hamba-hamba Allah, ini dia perbaikan yang harus kita lakukan. Sekarang, apa persiapan kita? Tolong slide kita tentang persiapan dan amalan. Ini adalah kemuncak daripada pembahasan kita. Semoga waktu saya cukup. Oke. Persiapan dan amalan akhir zaman. Ini fasa keempat, Pak. Kita hidup pada fasa ini. Yang ada di slide sekarang itu adalah fasa keempat. Ya. Pada fasa ini Bapak Ibu menyaksikan banyaknya terjadi petaka-petaka besar, peperangan demi peperangan, bencana demi bencana, musibah demi musibah. Dan ini pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu apa supaya kita mampu bertahan? Supaya kita tidak termasuk di antara yang rontok imannya. Apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira yumsi mu'mina wa yusbihu kafira ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Ketika kamu menyaksikan fitnah yang gelap bertindih-tindih, maka berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal-amal soleh. Memperbanyak amal-amal soleh, stop amal salah. Perbanyak amal soleh. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin, sekarang
fitnah demi fitnah ini akan berlaku di fasa keempat. Saya yakin kaum muslimin, bukan hanya Malaysia, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh muka bumi akan chaos. Dan pada masa itu kata Rasul, saking beratnya keadaan, ada orang yang paginya menurut Allah masih beriman, petangnya saking beratnya ujian, dia sudah lepas dari iman. Ada orang yang petangnya masih beriman, besok paginya sudah hilang imannya. Apalagi ketika Dajjal keluar. Baik. Persiapan dan amalan kita. Berikut ini saya bagi kepada persiapan ilmi dan imani. Ini persiapan pertama, persiapan ilmu dan persiapan iman. Ilmu yang harus kita ketahui pada fase yang pertama ini secara ringkas. Persiapan materi. Belum, ini di belakang. Ini. Persiapan ilmu dan iman. Pertama, mengilmui tentang karakter dan seluk-beluk fitnah akhir zaman. Alhamdulillah hari ini sudah Bapak Ibu lakukan. Ini walaupun belum sempurna ya. Karena seharusnya Bapak Ibu mendengarkan uraian ini lebih tenang. Sekarang ini semacam racing tak? Semacam racing, karena saya lagi mempress ya, di press ini agar cepat. Di resume saja, diringkas, masih ada. Silakan nanti buka YouTube ceramah-ceramah akhir zaman saya. Yang kedua, mengilmui akidah dan tauhid yang sahih sesuai dengan pemahaman generasi salaf. Pastikan kita termasuk sebagai ahli tauhid seperti mereka. Ketika saya kata wajib baca Zaz, Zaz itu yang dimaksud adalah halaman 193, zikir akhir zaman. Z, zikir akhir zaman. Halaman atau muka surat 193. Ada hadis sahih. Nabi menekankan kepada kita wajib punya akidah yang benar di akhir zaman. Alhamdulillah Bapak Profesor kita tadi menyampaikan perkara yang sama. Tuan Guru Besar Mufti kita juga menyampaikan perkara yang sama. Di akhir zaman ini iman nomor satu. Pastikan akidah kita sahih. Bukan termasuk akidah yang sesat. Umatku nanti terpecah menjadi 73 kelompok. 72-nya dalam neraka. Satu yang di dalam surga. Nah, satu itu akidahnya adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Taib. Yang ketiga, memahami karakteristik musuh-musuh Islam serta memastikan kita tidak termasuk satu di antara mereka. Karena merekalah para calon pengikut Dajjal. Ini kaum muslimin, menjelang Dajjal keluar, kata Rasulullah SAW, menjelang Dajjal keluar, di sini akan terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah Duhaima. Fitnah Duhaima. Duhaima ini artinya fitnah yang sangat gelap. Ya. Siapa yang selamat dari fitnah Duhaima, dia akan selamat ketika Dajjal keluar. Siapa yang tidak selamat dari fitnah Duhaima, dia menjadi munafik dan ketika Dajjal keluar, dia akan menjadi pengikut dan penyembah Dajjal. Bapak mesti tahu, Ibu mesti tahu apa itu fitnah Duhaima. Insyaallah uraiannya ada, syarahannya dalam kitab. Selanjutnya, yang keempat, mengilmui tentang karakteristik firqatun najiyah dan ta'ifah al-mansurah. Pastikan kita salah seorang di antara mereka. Apa itu firqatun najiyah? 73 umatku. 72 masuk neraka. Satu yang selamat. Satu yang selamat ini disebut dengan firqatun najiyah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan syiah. Bukan Ahmadiyah, bukan Mu'tazilah, bukan Murji'ah, bukan sekte-sekte yang sesat lainnya, tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini disebut dengan firqatun najiyah. Ciri khas mereka adalah mereka akrab, lengket, dan betul-betul rapat dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahih. Ini ciri khas mereka. Nama kelompoknya terserah, tak ada masalah. Nama kelompoknya apa saja tak apa. Yang penting Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kemudian berikutnya, kalau boleh, upayakan kita termasuk salah seorang di antara Ta'ifah Al-Mansurah. Apa benda nih? Siapa Ta'ifah Al-Mansurah? Ta'ifah Al-Mansurah adalah nama satu kelompok elit di dalam firqatun najiyah. Dan mereka puncak tertingginya ada di Syam, kata Nabi. Sampai Dajjal keluar, para mujahidin. Kalau boleh, di akhir zaman ini, kita jadikan kita salah seorang di antara para mujahidin yang ada. Sampai Dajjal keluar. Isa turun, Dajjal dibunuh, dan kita ada bersama mereka. Ini satu. Yang kedua, Ta'ifah Al-Mansurah ciri khasnya adalah mereka adalah para ahli ilmu, ahli hadis, ahli fikih, dan bergabunglah dengan mereka. Kita berdakwah dengan ilmu, kita hidupkan ilmu yang ada di dalam para ulama-ulama kita, ya, karena mereka Ta'ifah Al-Mansurah.
Kemudian Taifal Mansurah adalah para da'i-da'i yang berdakwah dengan ilmu dan ahli-ahli ibadah yang beribadah dengan ilmu yang sahih. Mereka adalah masuk dalam Taifah Al-Mansurah. Baik, ciri-cirinya dijelaskan oleh para ulama kita. Silakan kita bergabung menjadi salah seorang di antara mereka. Jangan sendiri-sendiri. Saya selama Imam Al-Mahdi nanti belum muncul, saya belum bergabung kemana-mana. Saya lebih suka seorang diri. Selamat menjadi pengikut setan. Karena orang yang sendirian tidak mau bergabung dalam jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah berbahaya. Kita harus ada di salah satu kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apapun nama kelompoknya tidak masalah. Yang penting berpegang erat dengan Al-Quran dan Sunnah. Khalas. Lanjut. Next. Silakan. Persiapan dan amalan akhir zaman. Persiapan materi. Persiapan materi ini, tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya menolong kita paling-paling hanya paling tinggi ya, antara 5 sampai 10%. Berarti ini bukan persiapan maksimal. Kalau kita ada persiapan materi, alhamdulillah. Jika tak ada, tidak akan begitu berpengaruh sangat. Hanya dengan adanya ini mengurangi rasa susah, mengurangi rasa beratnya menghadapi ujian itu. Kalau ada, bagus, silakan dipersiapkan. Jika tidak ada, maka tidak begitu berpengaruh sangat. Hanya sedikit mengurangi rasa stres. Ya, oke. Persiapan terkuat itu nanti adalah persiapan ruhiyah yang nanti kita bedah. Kita syarahkan, silakan persiapan materi. Menanam pohon kurma dan menyediakan stok kurma yang berdahan di rumah-rumah. Kalau boleh, tirulah Thailand, Pak. Thailand hari ini sudah 17 tahun mereka menanam kurma, hasil kurma mereka lebih bagus daripada kurma-kurma di Arab. Sebaiknya Bapak Ibu, di halaman rumah kita, di space tanah yang ada, tanam satu saja. Satu itu cukup untuk satu keluarga besar, Pak. Kalau jadi dia berbuah, cukup untuk hidup satu keluarga besar. Dan itu tidak sulit, insya Allah menanamnya sekarang sudah dimudahkan. Ya, boleh hidup di Malaysia, di Indonesia hidup. Di Riau hidup, di Pekanbaru hidup. Saya yakin jika ditanam di sini, apa beza tanah kita dengan tanah Thailand? Semua sama tanah Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia hidup, kenapa di Malaysia tidak? Kita hanya kena buat. Insya Allah ya, usahakan. Terus membuat sumur-sumur manual di rumah. Kenapa? Baik, persiapan materi ini saya katakan, jikapun huru hara ini ribuan tahun yang akan datang, ini tetap berguna tak? Sumur-sumur manual. Iya, karena pada saat teknologi tak ada, air sampai ke rumah kita menggunakan PEM. Iya, menggunakan pump. Betul. Menggunakan teknologi tidak air untuk sampai ke rumah kita. Saat teknologi tidak ada, macam mana kita nak ambil air? Maka sumur manual kita perlukan. Yang masukkan timba atau pakai apa nama? Yang zaman dulu pakai pompa. Silahkan kaum muslimin, siapkan kembali. Ini perlu. Kalau seandainya kita anggap tak perlu Pak Ustadz, ya sudah tak payah. Ini bagi yang mau saja. Karena saat-saat itu terjadi susah. Kalau kata orang Indonesia, susah. Tanpa ada persiapan sumur-sumur manual di rumah. Lanjut, next. Mengemaskan dan memperakkan uang kertas. Siapa yang punya uang kertas sekarang, bertahap daripada saudara mulai beli dinar. Mulai beli dirham. Kapan-kapan kita perlu uang kertas, dinar ini kan boleh dijual kembali kan? Tapi apabila terjadi di mana uang-uang kertas sudah tidak lagi, sudah jatuh harganya, sudah tidak bermakna, orang tidak percaya lagi uang kertas, kita sudah punya stok emas. Kalau orang Cina, orang Rusia, Yahudi, Amerika sudah mempersiapkan emas banyak-banyak, umat Islam jangan sampai lena Pak. Masih menabung dalam bentuk digital. Uang tabungan kita masih berbentuk digital. Tarik uang itu, mulai jadikan dinar, mulai jadikan dirham, simpan baik-baik. Simpan dan jangan umumkan pada publik. Oh, aku sudah mulai mendinarkan uang. Jangan diumumkan, nanti dirampok orang. Simpan saja diam-diam, cukup suami istri yang tahu, simpanlah di tempat yang hanya kita yang tahu. Sebaik-baiknya tempat menyimpan adalah simpankan kepada Allah Rabbul Alamin. Infakkan, sedekahkan. Ya, sebagiannya pegang untuk persiapan. Next. Mempersiapkan alat-alat penting kehidupan yang manual seperti kompor. Kompor sini apa? Kompor juga ya, yang pakai sumbu. Wah, kompor zaman dulu Pak, persiapkan. Yang guna
minyak tanah, ya, siapkan. Ustadz, ini udah zaman kompor listrik, ini udah zaman kompor gas segala macamnya. Iya, tapi persiapkanlah yang manual. Kalau mau, kalau tidak tak apa-apa. Saya hanya menyampaikan ini loh yang kita perlukan. Terus apalagi korek api, lilin, minyak tanah, lampu badai dan lain-lain. Next. Menyiapkan alat-alat survival yang manual, yang manual, apapun siapkan. Terus next. Masker dan kaca renang. Masker ini gunanya adalah untuk dukhon, menghadapi dukhon. Dukhon yang begitu parah, yang begitu berat, menyakitkan mata, menyakitkan hidung saat menghirup udara, maka masker diperlukan sekali. Baiknya masker untuk pemadam kebakaran, Pak. Utuh, yang ada gasnya sekali, oksigen, ya, itu lebih bagus. Ustadz, kalau ternyata dukhon masih lama, masker tetap diperlukan. Toh ketika terjadi yang kayak dari Indonesia dulu, jerbu, datang jerbu, masker sudah standby. Orang-orang susah nak bernafas, kita ada masker. Bukan masker murahan ya, masker yang bagus lah. Yang harga Rp50, yang harga-harga Rp25, yang bagus. Yang ada penyaringnya langsung. Terus, memiliki alat-alat bela diri manual seperti samurai, double stick, baju anti senjata tajam dan lain-lain. Karena pada masa-masa itu kata Nabi akan banyak terjadi perampokan. Banyak orang-orang jahat datang membawa senjata untuk membunuh kamu dan keluarga kamu. Untuk memperebutkan makanan yang ada di tangan kamu. Setidak-tidaknya kita punya stok. Dan senjata-senjata manual ini Pak, tentu saja kita harus pandai memanfaatkannya. Bukan hanya memiliki, tapi juga tahu ilmu bela dirinya. Ini zaman perang. Fase keempat adalah zaman jihad. Sebaiknya umat Islam sekarang Pak di Eropa umat Kristen sudah berjumlah puluhan ribu latihan berkuda dan mereka memanah di atas kuda. Mereka sudah memainkan pedang, memainkan samurai, latihan ninja. Itu puluhan ribu jumlahnya. Kenapa mereka lakukan? Ini kan zaman teknologi canggih dengan senjata canggih. Mereka sangat yakin tak lama lagi perang manual akan terjadi. Perang dengan senjata manual. Maka kita umat Islam, apalagi laki-laki Pak, jangan malas-malas. Anak-anak Bapak yang muda-muda, yang remaja, yang belia-belia, suruh latihan fisik, latihan bela diri. Ya, secara fisik mesti kuat, secara fisik harus tangkas menggunakan persenjataan manual. Kita memerlukannya. Terus, alat dan obat-obatan tibbun nabawi seperti bekam, alat-alat bekam, dan segala perangkatnya. Jika sudah dekat. Bintang berekor sudah mengelilingi bumi. Dalam 3-7 hari itu, jika sudah dekat, maka next, hijrahlah ke pedusunan, tinggalkan kota-kota. Taib yang paling bagus adalah dekat dengan kaki-kaki bukit. Ya, buat perumahan di sana, bentuk kawasan hijrah orang-orang beriman. Sebaiknya kata Nabi dalam hadis Sahih Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, akan banyak di akhir zaman nanti, ya, orang tega membunuh tetangganya hanya demi makanan. Tetapi kalau sesama beriman tidak akan melakukan itu, Pak. Makanya orang beriman dari sekarang mulai membuat community orang-orang beriman yang mempunyai satu area dan sudah membangun rumah-rumah manual. Dan nanti rumah itu dihuni ketika sudah pasti. Ya, dilihat bintang berekor sudah mulai mengelilingi bumi. Kereta masih boleh dibawa ke sana, ya. Maka kita pindahlah di situ. Tinggalkan kota-kota besar karena Dajjal hanya akan masuk ke kota-kota besar. Kepedusunan, pedesaan mereka tidak akan masuk. Tapi kekuatan Dajjal akan menjadikan orang-orang di dusun, orang-orang di desa keluar meninggalkan dusun-dusun dan desa-desa mereka menuju kota di mana Dajjal sudah sampai di kota itu. Tapi orang beriman akan saling kuat menguatkan, akan saling melindungi. Next. Terus jual aset-aset dan barang-barang berteknologi. Kereta kita harganya 500.000 ringgit umpamanya Pak. Ada yang mau beli. Ini meteor sudah bintang berekor sudah keliling bumi. Sudah 2 hari cari siapa yang mau beli. 100.000 ringgit apa? Tapi nanti sudah pasti ya. 100.000 ringgit dia mau beli. Sama Cina-Cina jual saja tak apa sama dia. Yang tidak beriman Pak, nanti segera belikan emas. Segera manfaatkan, berangkatlah menuju ke pedusunan dan perkampungan yang ada. Sekali lagi, ini baru dipraktikkan ketika bintang berekor sudah mengelilingi bumi kita. Selama 3 hari itu. Next. Persiapan fisik dan keahlian. Jangan gemuk. Badannya jangan gemuk. Kalaupun gemuk, nggak apa-apa, yang penting sehat. Ya, lari jauh, sanggup. Ya, kemudian dia sanggup mendaki.
Ini baru 100 meter saja. Nanti yang mau dibawa itu anak digendong, barang dibawa, bini lagi minta ikut, kan? Lah badan gemuk. Jangan sampai kita yang dibawa orang. Kemudian ahli dengan ilmu dan practical survival. Terus mahir memanah dan berkuda. Memanah di atas kuda. Menguasai ilmu perobatan Islam. Menguasai ilmu ruqyah dan menguasai praktiknya. Limaza, kenapa harus ruqyah? Karena Bapak Ibu, pada saat itu nanti tidak ada hospital mana-mana yang buka. Hospital menggunakan teknologi tak? Teknologi berhenti. Maka kembali kekuatan ayat-ayat Allah sebagai obat akan wujud. Orang akan Allah sembuhkan dengan doa-doa Nabi dan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktiknya, bagaimana caranya diajarkan dalam ilmu ruqyah. Silakan buka YouTube bagaimana boleh melakukan ruqyah, dari saya ajarkan sudah ada. Saya sudah syarahkan di YouTube saya tentang meruqyah secara mandiri, meruqyah orang lain dan menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan Al-Qur'an dan doa-doa Nabi. Next, menjauhi makanan-makanan. Balik dulu ke belakang. Hello. Menjauhi makanan-makanan dan minuman beralkohol dan apapun yang instan. Usahakan Pak, jauhi makan-makanan yang beralkohol dan yang instan. Nanti tolong dibaca di ensiklopedia akhir zaman atau di Armageddon oleh Wisnu Sasongko. Dampak makanan beralkohol, minuman beralkohol, dampak makanan yang mengandung bahan-bahan kimia sangat berdampak hebat ketika dukhon terjadi. Orang ini akan rusak badannya, akan tersiksa sekali. Lanjut. Tidak mengkonsumsi obat-obatan haram atau berkimia. Next. Biasakan mengkonsumsi makanan-makanan sunnah dan herbal islami. Stop bermaksiat. Wajib lihat muka surat 221 zikir akhir zaman. Kenapa? Dampak maksiat melemahkan orang ini. Kaum muslimin melemahkan orang ini. Lemah fisiknya, lemah keyakinannya. Sehingga bisa jadi orang itu bunuh diri. Karena beratnya ujian, dia tidak sanggup. Gara-gara maksiatnya, dia tidak selamat. Bapak, Ibu, amal soleh kita berfungsi sebagai pelindung dan penyelamat. Berfungsi sebagai pelindung dan penyelamat. Di hari-hari susah. Ibu, ingat tidak dengan kisah 3 orang yang tertimbun di gua? Akhirnya mereka selamat oleh apa? Oleh amal mereka tidak? Oleh amal. Masing-masing berdoa, ya Rob, dulu hamba pernah mengamalkan begini. Jika menurut engkau amalan itu ada pahalanya, ya Allah bagi hamba dari pahala itu, selamatkan hamba hari ini. Maka bergeraklah pintu dari tutupan batu tersebut sepertiga. Yang lain berdoa lagi, Allah bukakan lagi, yang lain berdoa lagi. Dengan amalan mereka di hari-hari genting, di saat-saat kematian mengancam, mereka selamat. Ini menandakan bahwa amalan bukan hanya berguna pada hari kiamat saja, tapi amalan di akhir zaman ini akan menjadi penolong kita, subhanallah. Jadi perbanyaklah beramal. Yang masih punya orang tua, jadikan orang tuanya pintu surga kita. Ya, yang masih punya istri, yang masih punya suami, maksimalkan agar bermesra-mesra dengan suaminya, bercinta-cinta dengan istrinya, dan akrablah dengan Al-Quran. Taib. Next, ruhiyah dan amalan persiapan. Ya, ini yang paling inti. Inilah dia amalan akhir zaman yang paling wajib. Ruhiyah dan amalan. Amalan yang sifatnya ruh, yang sifatnya dada, hati. Salat 5 waktu berjamaah di masjid. Next. Bentuk dan bersatu segera dengan community orang-orang yang soleh, yang beriman, yang bertauhid, yang punya faham tentang akhir zaman. Karena benda macam ini Pak, kalau disampaikan keluar, orang-orang akan tertawa. Alah, awak ni mau saja dibodoh-bodohi, dibuat takut-takut untuk perkara akhir zaman. Lama lagi, ribuan tahun lagi. Kita yang tahu perkara macam ini sudah dekat, sudahlah. Cukup sama orang-orang beriman saja kita bangun kekuatan dan community. Istiqomahlah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Next, solat-solat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, dan solat sunat syuruk. Puasa sunnah. Next, puasa sunnah Senin Kamis. Terus, puasa sunnah Daud, puasa sunnah. Next, puasa bid dan lain-lain. Next, umrah pada bulan Ramadan. Kalau boleh, lakukan umrahnya full. Jika tidak, 10 hari terakhir jadilah.
Karena inilah akselerasi percepatan amal soleh kita Bapak. Dan doa di sana sangat makbul. Doa di tanah sangat makbul. Nilai pahala kita melakukan sholat, ibadah-ibadahnya sangat besar. Kejarlah pahala besar paket Jumat. Jadi ada pahala yang sangat dahsyat. Satu langkah saja sama pahalanya dengan 1 tahun tahajud, 1 tahun puasa. Subhanallah. Kalau Jumatannya kita datang lebih awal. Kita dah mandi dulu, bersih-bersih di rumah, lalu mandi janabah, kemudian kita berangkat jalan kaki, jangan pakai kereta. Kemudian ambillah soft yang paling dekat dengan imam, lakukan amalan-amalan sampai imam khatib naik, dengarkan baik-baik. Jika itu kamu lakukan, setiap 1 langkah tadi dari rumah sama pahalanya dengan 1 tahun pahala tahajud, 1 tahun puasa sunat selama 1 tahun. Setiap 1 langkah. Allahu Akbar. Lanjut. Hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Next. Targetkan khatam, lebih sering baca Al-Quran dengan suara jahar. Next. Amalan pembenteng yang paling kuat. Coba munculkan semua. Semua. Munculkan semua. Ambil gambar Pak. Ambil gambar. Inilah dia sebenar-benarnya amalan yang paling kuat di akhir zaman. Ya, perbanyaklah sedekah dan infak. Hafalkan sebanyak-banyaknya yang mungkin ayat-ayat Al-Quran. Doa, hafalkan dan sering munajatkan. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam kitab ini ada buku kecil, buku saku. Khusus doa-doa akhir zaman. Penyelamat dari petaka-petaka besar. Bawa selalu kemana-mana, hafalkan doa itu dan baca selalu. Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayastajiballahu lahu 'inda syada'id falyuktsiri du'a 'inda raha." Siapa yang mau di hari-hari genting, di hari-hari susah, jika ia berdoa 1 kali saja ke langit, Allah langsung kabulkan doanya saat itu. Siapa yang mau dibuat dan diperlakukan oleh Allah seperti itu, falyuktsirid du'a indar raha, hendaklah ia memperbanyak berdoa ketika masa-masa senang, ketika masa-masa lapang, perbanyak doa. Nanti saat-saat genting, saat-saat bencana dan musibah, 1 kali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Jadi masa-masa lapang ini banyak doa, banyak doa. Oke, nah ini ambil gambar. Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh, muka surat 168. Doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh, muka surat 170. Doa dan zikir agar selamat dari pembantaian. Fasa keempat banyak pembantaian seperti di Rohingya, seperti di Syria hari ini, di Aleppo dan sebagainya. Agar selamat, doanya mana? Muka surat 175 dari zikir akhir zaman. Next. Doa minta syahid dan husnul khotimah. Kita dalam waktu cepat, khususnya laki-laki, akan cepat berpindah ke alam barzakh Pak. Maka perbanyaklah doa sekarang agar kita disyahidkan oleh Allah dan mendapatkan husnul khotimah. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan. Muka surat, ambil gambar saja, ambil gambar semua. 3 langkah agar selamat dari perubahan muka. Bentuk al-masakh. Muka surat 302, 306. Jadi bagi Bapak yang merasa sangat busy, waktu tak banyak nak baca, muka-muka surat ini perlu untuk jadi catatan spesial. Ini saja yang diprioritaskan untuk dibaca dulu. Next. Ya, next. Terus semuanya, munculkan semua. Ambil gambar kaum muslimin. Ini muka-muka surat yang penting. Yang sangat penting, yang mesti Bapak Ibu baca. Sekejap, biar diambil gambar dulu. Oke. Next. Nah, bab 5 wajib baca semua. Fokuskan membaca fitnah duhai mak. Fokuskan membaca fitnah duhai mak. Muka surat 193. Bab yang ke-6, kiat-kiat memunculkan kedahsyatan energi zikir dan doa. Selesai. Silakan ambil gambar. Selesai. Maka inilah dia yang dapat saya sampaikan hari ini kaum muslimin. Selanjutnya yang ingin menghubungi saya, next. Nah ini website saya www.zulkifli5.com, YouTube, Uzma Media TV Channel, fanpage atau FB Uzma Media Zulkifli Muhammad Ali. Silakan berkomunikasi Pak. Tapi saya tidak akan melayani pertanyaan yang sifatnya fiqh. Semua pertanyaan berkaitan dengan fiqh, alim ulama kita lebih arif di sini. Mereka lebih tahu, ya. Jadi saya tidak akan menjawab, tidak akan melayani sebarang apapun pertanyaan berkaitan dengan fiqh ya. Saya hormati dan saya muliakan alim ulama kita yang ada di sini. Sila bertanya tentang akhir zaman, tak apa. Ini adalah bahagian saya. Tentang masalah akidah, masalah tauhid, tak apa. Itu bidang saya. Saya akan layani Bapak Ibu. Jadi minta maaf kalau ada yang bertanya masalah fiqh, saya tak layani langsung. Selesai?
Nomor handphone saya, nomor handphone di bawah. Ini lain. Tak ada di bawahnya. Call center Uzma Media. Oke. Ini kalau ada yang communication dengan saya, tafadhol di nomor itu atau di plus 62812 66011331. Ini handphone pribadi saya. 6281266011331. Di sini ada WhatsApp. Sila langsung berkomunikasi dengan saya, tak apa. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Jika saya dengar tadi kita ada Q&A, ya, Q&A, mungkin ini adalah saat yang paling tepat buat yang tadi masih ada yang mengganjal, yang meragukan dalam hati, sila tanya dan saya akan jawab. Selama ini ada ilmunya pada saya akan jawab, insya-Allah taala. Kaum muslimin, setakat ini dengar baik-baik, saya tidak menyampaikan kapan kiamat akan terjadi. Saya hanya menyampaikan tanda-tanda dekatnya kiamat. Oke? Jangan nanti keluar di sana karena gagal paham di sini, Ustaz Zulkifli dari Indonesia sudah menyebutkan kiamat akan terjadi pada bulan anu, tahun anu. Saya tak pernah sampaikan itu. Saya hanya sampaikan ini tanda-tandanya. Tafadhal. Silakan kepada yang ingin bertanya untuk mengajukan soalan. Sila soal short and sharp sebab masa tak mengizinkan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, saya nama Razak Badri. Soalan saya ialah berkaitan dengan 5 fasa. Fasa yang pertama, setiap fasa itu melihatkan pemimpin-pemimpinnya, iaitu fasa 1 Rasulullah, fasa 2 Khalifah Ar-Rashidin, fasa 3 zaman pemerintahan Islam, dan fasa 5 insya-Allah Al-Imam Mahdi dan Nabi Allah Isa alaihissalam. Soalnya ialah tentang fasa 4. Siapakah pemimpin yang dikatakan oleh pengamal-pengamal ilmu fitan dan pengkaji-pengkaji hadis-hadis fitan akhir zaman yang boleh dijadikan sebagai contoh teladan? Kalau ikut saya, seperti contoh peristiwa 212 Abi di Jakarta, itulah ahli sunnah. Kalau ikut saya, peristiwa Dr. Mursi di Mesir, itulah ahli sunnah. Kalau ikut saya di Malaysia, Fastakim, itulah ahli sunnah. Kerana pandangan saya begini Ustaz, untuk Ustaz rungkaikan jawapan pada persoalan saya. Di mana panah-panah fitnah ditujukan, maka disitulah ulama yang kita harus ikuti. Jadi soalan saya ialah, bagaimana syurga itu bukan untuk saya seorang, tapi ilmu fitan ini, ilmu al-maghazi ini, ilmu al-mansuniyah ini, ilmu al-awsat ini dapat disebarkan ke seluruh orang yang ada akidah untuk dikuatkan. Itu soalan saya. Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih. Jemput Ustaz jawab. Apa langsung saya jawab? Jawab langsung. Mungkin langsung saya jawab dulu sebentar ya. InsyaAllah saya menjawab tidak pakai lama. Begini jawabannya. Fasa keempat ini, satu-satunya ikutan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah para ulama, tidak ada yang lain. Para ulama itulah yang akan mereka dengar. Para ulama warathatul anbiya. Ketika para nabi bermunculan, mereka lah menjadi imam pada masa itu. Alhamdulillah Indonesia ketika diuji oleh Allah dengan ujian yang teruk macam ni sekarang, ulama tampil. Ulama memperlihatkan jati dirinya. Di tangan ulama umat kembali bersatu. Allahu Akbar. Kita menyaksikan pada hari ini di Indonesia ada kekuatan persatuan yang dahsyat. Ini berkat umat mau mendengarkan nasihat. Saya menyampaikan di YouTube saya, dimanapun umat Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan keluar daripada ulama. Maka ulama, kalau di Indonesia namanya Majelis Ulama Indonesia, ya. Maka kita juga di sini begitu. Apa yang dikatakan oleh para alim ulama kita yang terikat dalam sebuah lembaga besar, dan di situ adalah kalau Indonesianya Majelis Ulama Indonesia, saya tak tahu di Malaysia apa namanya, maka mereka tidak akan bersepakat di atas kebatilan. Percayalah, ulama-ulama itu adalah warathatul anbiya. Mereka adalah rujukan kita, pemimpin kita di fasa keempat ini. Okey. Mas Ustaz. Seterusnya bagi muslimat, silakan muslimat dulu. Untuk soalan, mohon disingkatkan soalan tersebut. Audio. Boleh dengar? Okey. Saya Puan Rohana daripada Sungai Buloh. Suka cerita bertanya pada Ustaz, masalah kita sekarang di semua masjid kebanyakan
adalah tarikah-tarikah yang berakidah Allah di mana-mana, bukan berakidah Allah istawa alal arsh. So bagaimana kami semua nak pergi ke masjid untuk berjemaah? Adakah diteruskan ataupun bagaimana? Terima kasih. Maaf. Kaum muslimin, selagi mereka masih ahlus sunnah wal jamaah, catat itu baik-baik, maka mereka masih tetap adalah kita. Kita, apapun nama tarikah-tarikahnya, selagi mereka tidak masuk ke dalam bid'ah akadiyah, hanya bid'ah amaliyah, maka hampir-hampir tidak ada saat ini kelompok manapun di bumi ini yang terlepas daripada ini. Apapun namanya, macam di Indonesia yang terbaik apa? Umpamanya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Wahdah Islamiyah dan lain-lainnya. Pasti ada kekurangannya. Jamaah Tabligh, ya, apapun namanya, mereka seluruhnya masih ahlus sunnah wal jamaah. Selama mereka masih ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka adalah saudara kita. Ini di akhir zaman Bapak Ibu, jangan terjebak dengan perbedaan-perbedaan yang sebenarnya tidak perlu membuat kita saling bertembung sesama kita. Umat ini semakin banyak musuh, makin banyak lawan. Sesama kita jangan mau dihadap-hadapkan. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka sebenarnya apa yang dikatakan dalam akidah al-Asy'ariyah, akidah al-Maturidiyah, atau yang disebut dengan Salafiyah dan segala macamnya, mereka ini sama-sama dengan kita ahlus sunnah wal jamaah. Mereka masih kita, kita masih mereka. Maka tidak boleh kita dikotak-kotakkan sehingga bermusuhan antara satu dengan yang lain. Musuh kita hari ini adalah jelas sekali. Kalau dalam hal ini, siapapun komunis yang ada, yang masuk ke Indonesia matanya sipit-sipit, atau mungkin Syiah yang datang dari Iran yang berbentuk Syiah Rafidah dan sebagainya, atau mungkin dengan pahaman Murji'ah, pahaman Khawarij yang suka mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya, ini jelas adalah musuh kita. Tetapi sama ahlus sunnah jangan pernah mau diajak kita saling bertembung antara satu dengan yang lain. Mohon bersatulah umat Islam, bersatulah, jangan sampai seperti di Syria, bergaduh sesama ke dalam, lalu musuh menghancurkan kita. Ya, cukup kaum muslimin, pelajaran itu diambillah. Kita diperintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang eratlah kamu dengan tali Allah, dengan Al-Quran ini, dengan Islam ini. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Tegakkan agama ini bersama-sama. Wala tatafarraqu fih. Jangan kamu mau diajak pecah belah, jangan mau, Pak. Sama ahlus sunnah wal jamaah wajib sekali lagi saling merapat. Cukup saya rasa seperti itu. Okay, terima kasih Ustaz. Ini merupakan soalan yang terakhir daripada muslimin. Sila fokus kepada isu yang berkaitan dengan kiamat. Isu yang berkaitan dengan kiamat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada tengok kuliah Ustaz dalam YouTube beberapa siri sebelum ni. Jadi siri Ustaz ni yang terlalu panjang lah sebenarnya berbandingkan siri di Malaysia sekarang ni. Jadi antara, bukan saya nak cakap apa, mungkin ada bab yang Ustaz tak sempat nak cakap. Isu duhon ni, bila berlaku 40 hari 40 malam. Jadi Ustaz macam mana kita nak cakap, takwil ke apa, peristiwa Nabi Yunus di dalam perut ikan nun tu. Selepas tu ada bahagian pengikut Nabi Isa ketika berperang dengan Dajjal. Jadi pengikut Nabi Isa ni yang dalam agama Kristian, mereka ikut beriman dengan Ustaz. Lepas tu, jadi yang dalam peristiwa komet meteor menghentam bumi tu, pada sepahaman saya ramai yang akan terkorban lah. Jadi adakah ia dikira sebagai syahid dalam peristiwa tu? Dan saya pernah berdoa, Ustaz, saya tak sanggup nak jumpa Dajjal ni, saya minta meteor tu jatuh kat bumi Malaysia. Adakah patut doa saya itu, Ustaz? Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Ringkas dan tepat Ustaz jawapan yang Ustaz diperlukan. Saya putri saya yang nomor 5, doanya persis. Ya Allah, jatuhkanlah meteor ke kota Payakumbuh, ya Allah. Kami ingin syahid semua. Karena kami tak kuat menahan hidup ketika meteor berlalu dan kami masih hidup. Karena pasca meteor jatuh, kita hidup di bumi ini sangat teruk, Pak, sangat berat. Putri saya tahu dan dia minta, dan dia doa dengan suara keras. Kami dengar dengan istri, saya dengar, ya, senyum-senyum pahit. Ya, senyum dengan doanya tapi pahit. Kaum muslimin, bolehkah kita minta doa macam itu? Saya harap doa kita persis samakan saja dengan doa yang diajarkan Nabi.
jika engkau dengan ilmumu yang maha tahu ya Allah, hidup ini ke depan bagi hamba masih baik, maka izinkan hamba hidup dan istiqomahkan hamba. Jika engkau dengan ilmu maha tahu bahwa hidup ke depan itu buruk buat hamba dan agama hamba, wafatkan hamba selagi hamba masih beriman kepadamu. Itu lebih baik Pak, daripada doa minta meteor jatuh di sini. Oke. Terus masalah Dajjal tadi ya. Pengikut Dajjal. Oh ya, Nabi Isa. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, seluruh orang Kristian di muka bumi, karena 5 fungsi Nabi Isa nanti Allah turunkan. Pertama, membunuh Dajjal. Yang kedua, menghancurkan salib-salib yang ada dan mengajak seluruh orang Kristian kembali ke dalam Islam. Yang keempat, menguatkan perjuangan dan menolong Al-Mahdi. Kemudian yang kelima, membunuh seluruh babi. Membunuh seluruh babi. Yang keempat, yang kelima, mematahkan salib-salib yang ada dan mengajak orang-orang Kristen masuk ke dalam Islam. Ya. Oh ya, ada satu lagi, beliau akan membuang dan menghapuskan seluruh perpajakan dan jizyah, upeti dan sebagainya dari muka bumi. Sejak itu tidak ada lagi pajak-pajak. Itu fungsi Nabi Isa nanti turun. Apa lagi? Oke lah. Oh ya, saat Al-Mahdi muncul, kata Rasulullah, sepertiga dari umat Nabi menolak kemunculannya. Tidak menerima bahwa dia sudah datang. Subhanallah, saya tadi belum menceritakan tentang detail perjuangan Al-Mahdi ya, sudah nggak sempat. Nanti tolong saja dengarkan di YouTube uraian seluk-beluk Al-Mahdi dan baca di kitab saya. Kitab ensiklopedia akhir zaman, kemudian zikir akhir zaman. Semoga masih ada di luar. Nanti dibaca siapa sebenarnya Al-Mahdi. Ada kitab kita yang tebal baru Pak, judulnya Inilah Al-Mahdi. Di akhir zaman, pemimpin akhir zaman. Kabar baik untuk kita semua. Semoga ini jadi penutup ya. Kabar baik untuk kita. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, di akhir zaman nanti akan muncul umat-umatku yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah, masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok mereka adalah yang nanti berperang di belakang Nabi Isa alaihissalam. Berarti siapapun yang berjuang dan berjihad di Syam. Ya, akhirnya ketika Isa muncul dia masih eksis, dia masih hidup dan dia berperang di belakangnya. Satu kelompok yang berperang di timur, mereka melawan Hind dan sekutu-sekutunya. Dalam ini kaum muslimin dijelaskan bahwa termasuk di antara sekutu-sekutu Hind nanti di akhir zaman adalah Sin, ya, Cina akan menjadi bahagian dari kita untuk perang melawan mereka. La taqumus sa'ah hatta tuqatilu qauman sigharul a'yun dalluful unuf. Tidak akan terjadi kiamat sampai kamu memerangi suatu bangsa yang matanya sipit-sipit, hidungnya pesek-pesek. Terima kasih. Itu akan terjadi. Terima kasih diucapkan kepada Yang Hormat Ustaz. InsyaAllah pada malam ini jangan lupa kepada semua hadirin menjemput saudara mara untuk ke forum perdana bersama juga dengan Al-Fadhil Ustaz. Pada jam 8.45 malam dan sebarang persoalan boleh dilontarkan dalam sesi Q&A pada malam nanti. Untuk seterusnya hadirin dan hadirat, jika keluar diminta membawa segala jenis sampah yang ada berhampiran dengan anda. Plastik sampah disediakan di luar. Boleh saya minta 1 minit? Silakan. Bapak Ibu 1 menit atau mungkin setengah menit. Jangan lupakan doa kita untuk saudara kita di Aleppo. Mohon doakan mereka yang terbunuh semoga mereka syahid, yang masih hidup semoga mereka kuat dan Allah sabarkan. Tolong mereka dengan cara apapun. Rohingya juga didoakan. Mohon jangan sampai tidak kita doakan saudara kita di Rohingya Myanmar hari ini. Hanya ini yang saya minta sangat dengan Bapak, di samping kita mendoakan diri kita dan keluarga kita. Thank you. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Bagi Al-Fadhil Ustaz Zul. Kepada hadirin dan hadirat juga diminta yang belum mengisi borang database diisi dan diserahkan kepada urusi di luar. Saya mewakili pihak majlis memohon jutaan terima kasih, memohon kemaafan jika sebarang
sepanjang mengendalikan program ini terdapat kekurangan, dan kepada peserta yang ingin mendapatkan kembali sumbangan mereka, sila ke belakang ke kaunter untuk mengisi borang refund. Disebabkan ada sebahagian peserta yang dikatakan tidak dapat makanan dan ingin semula duit tersebut dipulangkan, sila ke sana. Dan jika ingin meneruskan sumbangan kepada tabung, sangat-sangat dialukan dalam sama-sama kita melaksanakan aktiviti kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.